Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya Mari niatkan untuk membaca energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Kita akan baca pikiran dan perasaan ataupun tindakannya dia dalam relationship-nya kamu. Dalam relationship-nya kalian, Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung satu kartu dari ini. Oke, baik. Energi dia terhadap kamu, seseorang yang kamu pikirkan. Oke, di sini dia ya. Tunggu dulu, Mari tarik aja. Oke, baik. Oke. Oke. Nah, jadi begini. Nampaknya seseorang ini merasa bahwa kamu tuh cukup mengintimidasi dia ya. Jadi sepertinya kamu tuh lebih powerful dari dia. Mungkin dia juga punya suara, mungkin dia juga punya pendapat, mungkin dia juga punya kemauan, keinginan gitu ya. Tapi dia melihat bahwa bila itu bercerita perihal tentang dirinya dia, maka itu hanya akan sedikit sekali dari keinginan-keinginan dia itu akan bisa terjadi gitu ya, karena yang dia tahu dengan keterbatasannya dia, dengan kelemahannya dia, itu sudah pasti maunya dia itu hanya 50% ada kemungkinan itu bisa terwujud nyata. Misalnya andaikan dia ini, cobalah kita lihat ya, keinginan-keinginan apa yang tidak terjadi. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi misalnya gini. Ini contoh aja ya. Jadi seseorang ini tuh kalau Mari lihat bisa nih, dia belum siap ya ngebangun relationship dengan kamu. Nah di sana, apalagi kalau ini relationship-nya jangka panjang, dia belum siap gitu loh. Jadi mungkin maunya dia hubungan kalian hanya sebatas pacar-pacaran saja, atau hanya sebatas kayak pertemanan saja gitu. Tapi dia tahu keinginan dia ini tuh pasti nggak akan bisa disambut baik oleh kamu, karena boleh jadi dia bisa ngebaca ya kalau kamu tuh interest banget sama dia, kalau kamu tuh tertarik banget sama dia. Karena dia melihat juga kamu sudah melakukan banyak upaya, banyak cara gitu ya, biar dia ini tuh nggak jauh dari kamu, biar dia ini nggak bisa menghindar dari kamu. Nah kayak kita, apalagi kalau hubungan kalian ini modelnya sudah pacaran ataupun mungkin sudah pernikahan gitu ya, kamu dengan kualitas dirimu yang mantap, jadi kamu tuh yang ngasih banyak gitu ya, ngasih banyak ke dalam hubungan ini. Jadi kamu juga sudah mulai mengontrol relationship. Misalnya kamu kritik kalau misalnya dia pulangnya malam, misalnya kayak gitu ya. Beb, kalau kamu pulang dari kerjaan kamu, Boyo kamu tuh pulang gitu ya. Di situ kamu bukan memujuk dia, tapi kamu kayak ada intonasi tegas gitu. Karena kamu tahu istirahat itu penting bagi dia gitu ya, biar performanya dia besok untuk kerja tuh lebih baik. Nah, tetapi dia di sana mau kayak ngunjungin temen-temennya dia gitu ya. Nah, di situ. Atau mungkin ini bisa misalnya dia sering berinteraksi dengan orang-orang yang bikin dia merasa nyaman gitu. Kamu bisa yang kayak, Beb, yang jangan ya terlalu sering ketemu sama dia. Gitu. Aku kurang suka. Misalnya kamu tuh kurang sukanya karena kamu tahu nih karakter orangnya kayak gimana. Kamu takut si dia ini tuh terkontaminasi dengan kebiasaan karakter temen-temennya dia itu, misalnya kayak kita. Nah, dia tuh kayak, wah kamu nih
banyak banget mau ngedikte aku. Padahal yang kamu dikte itu, andaikanlah itu dibilang mendikte gitu ya, andaikanlah itu dibilang mendikte, tapi mungkin yang kamu dikte itu tuh benar gitu loh. Bukan hanya sekedar biar kamu tidak cemburu, biar hanya sekedar kamu hanya memuaskan egonya kamu gitu ya. Apa yang kamu sampaikan ke dia, larangannya kamu atau katakanlah suruhannya kamu, mungkin kamu mau ngebangun mungkin biar kamu tuh mau biar dia itu ngebangun hidup dia lebih baik lagi gitu ya. Tapi orang ini bisa kayak yang apa yang kamu sampaikan ke dia itu tuh agak memaksa ke gitu ya. Nah di sana barangkali dia juga melihat, wah ini kamu udah serius sama dia. Sementara dia seperti kata Mari tadi, untuk sebuah keseriusan itu tuh dia belum siap gitu loh. Dia belum siap, dia masih seperti ingin memanjakan dirinya dia, tapi dia merasa dia dipaksa untuk berbagi dirinya dia dengan kamu. Nah seperti itu ya, dia dipaksa seperti yang mesti nurutin maunya kamu gitu loh. Nah di sana, jadi ini bisa orangnya, wah sebelum aku terlalu tersakiti lebih dalam lagi, mendingan aku tuh agak menjauh ya, aku tuh agak menghindar ya dari kamu gitu loh, maunya dia gitu ya. Oh, iya. Ini butuh dibincangkan juga ya. Jadi mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ada kesalahpahaman gitu kan. Nampaknya boleh tuh kamu bilang, sebenarnya aku ngelarang kamu tuh karena gini Beb, karena aku sayang kamu gitu loh. Karena aku sungguh-sungguh ingin melihat kamu tuh baik-baik saja. Aku suruh kamu bekerja karena aku tahu kamu punya gini ya, aku suruh kamu bekerja. Ini contoh aja ya, contoh aja. Andaikan aku di situ kemarin hari nyuruh kamu kerja, itu karena ya memang manusia itu kan harusnya kerja, gitu-gitu loh. Dikasih dia pemahaman, dikasih dia pengertian gitu ya. Nah di situ dikasih dia biar dia trust sama kamu, karena di sini tuh kalau gambarannya pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini bisa kayak nanti di masa depan aku bakalan lebih rumit lagi nih, lebih ruwet lagi nih hidupnya aku kalau aku membiarkan diriku untuk tetap bersama dengan kamu, atau kalau kamu tuh tetap hadir dalam hidupnya aku tuh ya gitu. Nah ini jadi banyak tekanan nih aku gitu. Nah di sana ya. Nah tetapi juga bisa ini ceritanya, mari kasih contoh yang lain ya. Oh ternyata kamu tuh orang yang keren banget gitu ya. Kamu orang keren banget, kamu orang yang, ingat seseorang ini tuh bukannya tidak ada cinta sama kamu, terlepas dari apalah model gambarannya dia tentang kamu, tapi yang jelasnya kalau Maria di situ tuh dia ada perasaan cintanya sama kamu, ada perasaan sayangnya sama kamu gitu ya. Hanya saja menjadi pasanganmu, oh ini susah nih katanya, nggak ngerti nih cara masuknya tuh yang baik benar biar aku tidak tersakiti tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu garis bawahnya. Jadi mungkin saja bisa dia melihat, wih kamu ini menarik sekali gitu ya, kamu tuh oke banget gitu loh. Kamu orangnya sukses, kamu orangnya ya tinggal nunjuk. Kamu mau sebenarnya sama pria mana atau sama wanita mana, kamu tinggal nunjuk karena kamu punya daya tarik sampai sebesar itu. Kamu punya rasa percaya diri, kamu punya karisma yang kuat,
pancaran auramu itu kok kayaknya pancaran aura yang bikin orang bisa tergila-gila sama kamu gitu ya. Jadi ini bisa akhirnya dia takut gitu loh, nanti dia menjadi korban gitu ya, nanti dia bisa sewaktu-waktu dieliminasi oleh kamu dari hidupmu gitu. Wah, ini kecelakaan nanti aku nih di masa depan, kecelakaan hati gitu. Nah, di sana ya, kecelakaan hati nih nanti aku nih gara-gara aku kesengsem lebih jauh ke kamu. Nah, di situ. Jadi ini mencoba untuk menghindari kamu gitu ya. Ini secara diam-diam, ini kayaknya pengen menghindari kamu nih. Setidaknya mengkondisikan dirinya dia supaya dia ini bisa agak lebih lentur terhadap kamu gitu ya. Dia jangan melekat kepada kamu, dia jangan tersakiti oleh kamu, itu intinya. Nah, di sana. Apalagi ini contoh berikutnya, misalnya kalau ternyata kamu sudah punya pasangan ya, andaikan kamu sudah punya pasangan, jadi dia nih, kamu pasti akan kembali ke pasanganmu daripada kamu milih aku gitu kan. Nggak mungkin kamu akan ninggalin pasanganmu gitu. Jadi kamu pasti lebih memilih tuh pasangan sahmu gitu ya, karena boleh jadi pasangan sahmu itu ya namanya sudah berstatus sebagai istrimu, suamimu gitu ya. Nah juga dia bisa ngelihat kayak hidupnya kamu tuh sebenarnya hidup yang lagi baik-baik saja. Dan mungkin juga style hidupnya kamu lumayan berbeda dari style hidupnya dia. Seseorang ini bisa agak insecure juga ya ngelihat kamu di situ gitu loh. Jadi dia selalu kayak menangkap aku bakalan makin dalam sama kamu, dan ketika aku makin dalam sama kamu, jadi semakin banyak nih nanti aku harus terluka secara mental atau secara emosional. Ada kata aku harus terluka. Nah itu yang bikin seseorang ini tuh agaknya gentar untuk melanjutkan relationship ini dengan kamu. Nah dia kan melihat juga kamu tuh kan kayaknya dari kalian ngobrol-ngobrol atau hanya melihat wujudnya kamu itu kan tertangkap ya. Pancaran kamu itu kan kuat ini kalau mari lihat. Jadi tertangkap sama dia. Ah ini kamu tuh hidupnya nanti sudah mau ini, nanti mau itu, nanti akan seperti ini, akan seperti itu. Sementara aku tuh hidupnya tuh mau yang slow, pelan gitu ya. Aku tuh maunya hidup itu yang damai, tenang gitu ya, nggak usah kaya-kaya sekali, tapi cukup gitu ya. Nggak usah kaya-kaya kali, nggak usah banyak duitnya sampai ratusan triliun gitu ya. Hanya sekadar bisa makan, minum, punya rumah, walaupun kecil-kecilan di situ gitu ya. Maunya hidup itu yang mulus, sementara dia melihat hidupmu itu fluktuatif gitu ya. Hidupmu itu mungkin dia tangkap kamu tuh mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, maunya tuh nanjak terus gitu ya. Jadi bisa orang ini melihat kamu tuh ekstrim orangnya, dan dia kayak tidak merasa dia punya kemampuan untuk ngedampingin kamu gitu loh. Dia bingung sendiri gitu ya. Kalaupun dia punya keinginan untuk bersama dengan kamu, tapi dia akan ngos-ngosan nih ngejar kamu untuk menyeimbangin energimu. Nah di situ mungkin juga dari ini kalau kalian sudah pacaran atau menikah, mungkin juga dari relationship ini dia sering merasa merasa kecil hati, tersinggung gitu. Beberapa memang diantara kalian kurang sensitif orangnya di mata dia tuh kurang sensitif. Kamu mungkin kalau ngomong tuh nyablak aja gitu ya. Kamu kok rasa-rasanya tidak ada empati, simpati, memikirkan bahwa dia makhluk yang emosional gitu loh. Nah jadi dia bilang, wah kalau kayak gini terus model ceritanya, aku bisa mati kering nih. Nah di situ. Tapi semoga ini untuk yang masih pacaran ya atau masih PDKT ya.
Kalau ini rumah tangga lah ya gimana gitu ya. Nah, jadi kalau dia bilang kamu mungkin juga orangnya agak posesif gitu. Kamu orangnya, dia yakin kalau dia membuka diri ke kamu, maka seperti tidak equal hubungannya. Iya, kamu raja bagi hidupnya kamu. Tapi dia pun begitu, dia raja bagi hidupnya dia. Untuk tunduk terus-terusan sama kamu. Jiwanya tuh berontak gitu. Jiwanya tuh berontak. Dan mungkin orang ini pun agak susah untuk bilang tidak. Ini terutama kalau kalian sudah punya relationship ya, bukan hanya sekedar modelan PDKT ya. Udah punya relationship. Sulit dia untuk menolak maunya kamu, karena kalau ditolak maunya kamu, yang ada tuh kamu marah gitu ya. Sementara dia juga agaknya tidak mau bikin kamu kecewa gitu loh. Kamu mungkin mengharapkan pasangan yang kayak gimana gitu ya, tapi dia pun mengharapkan pasangan yang seperti apa. Jadi kayak dua karakter berbeda. Kalian ini antara api dan air gitu loh. Antara api dan air. Nah, mungkin juga setiap argumen lebih banyak dia yang kalah gitu ya. Jadi dia agaknya makan hati gitu loh. Agak makan hati sama kamu. Nah, di situ. Tapi ingat, ini bisa pembacanya vice versa, ini bisa bacanya terbolak-balik ya di dalam dunia nyata. Namanya ini general reading, oke? Beda dia kalau udah masuk ke personal reading. Kalau personal reading mungkin ada kesalahan, tapi sangat sedikit sekali kemungkinan itu. Dari katakanlah upaya manusia ya, jangan bilang di situ campur tangan Tuhan. Dari secara upaya manusia, kalau personal reading tuh hanya 20% saja tuh kemungkinannya bolak-balik. Tapi kalau general reading kayak gini, besar kemungkinan di situ. Sama seperti setiap video bacaannya Mari, selalu Mari bilang akan ada kemungkinan pembacaannya terbolak-balik. Niat baca energi kamu, kebaca energi dari pasangan kamu. Atau juga ini bisa kamu nggak sadar, karena itu sudah menjadi karakternya kamu gitu loh. Mungkin kamu kayak ngerasa juga selama ini, masa iya sih aku kayak gitu. Gitu ya, bisa tidak tahu, karena udah secara spontan saja keluar. Gitu. Ya, butuh juga diselidiki dirinya kamu. Tentu ini bagi kamu-kamu yang memang menginginkan hubungan dengan dia. Tapi bila kamu tidak menginginkan hubungan dengan dia, ya udah terserah kamu gitu ya kan. Nah, di sana. Jadi kalau dia bilang gini, kamu tuh bisa lebih cinta kepada dirinya kamu sendiri. Kamu lebih cinta kepada dunianya kamu sendiri daripada kamu tuh cinta kepada dia gitu ya. Jadi seolah-olah dia yang selalu harus dikondisikan mengikuti alur permainannya kamu gitu. Di dalam hubungan ini bisa dari antara 10 kali keinginan dia, menurut dia ya, itu dari 10 itu ditolak 8, yang diiyakan hanya 2. Tapi ini akan berbanding terbalik ketika ini bercerita tentang kamu gitu. Nah, kalau keinginan kamu dari 10, paling-paling yang dia tolak itu hanya 2, yang diiyakannya itu 8 gitu. Jadi ada ketidakpuasan secara emosional di sana. Gitu. Memang kalau seseorang ini bisa dia tidak meninggalkan kamu, apalagi kalau ini sudah ceritanya rumah tangga ya. Dia bisa saja tidak meninggalkan kamu, tetapi dia akan menguatkan dirinya dia untuk biar dia itu lebih care, lebih berani nunjukin bahwa dia care kepada dirinya. Bukan hanya kamu aja yang diperduliin, tapi dia juga harus diperdulikan. Nanti dia bisa akan asik dan sibuk dengan dunia dia sendiri. Misalnya ya, dia melihat kamu tuh orangnya sibuk gitu. Kamu sibuk banget dengan pekerjaannya kamu, teman-temannya kamu, apalah segala macam kesibukan kamu. Memang dia bisa tidak akan menuntut kamu untuk kamu berbagi waktu ke dia. Tapi dia akan mencari nih, gimana ya caranya biar aku tuh tidak suntuk nunggu kamu di rumah, misalnya gitu ya. Nah di sana, jadi dia akan mencari tempat-tempat atau cara-cara yang itu antara diri dia
sendiri gitu loh. Mungkin dengan teman-temannya, mungkin dengan hobinya dia atau dengan apa gitu ya. Supaya dia nggak sedih hati gitu. Kalau dia selalu mengharapkan kamu nemenin dia di weekend, sementara kamu lebih milih mancing sama teman-temannya kamu, atau mungkin kamu milih kerja gitu ya. Jadi gimana nih weekendnya dia biar dia jangan ngerasa dia sendirian, biar dia jangan ngerasa kesepian. Ya udah, mungkin dia akan tadi menjatuhkan dirinya dia pula dalam hobinya dia gitu ya. Jadi ini bisa nanti lama-lama agak terpisah kalian. Jadi punya dunia masing-masing. Sementara ya, apalagi kalau rumah tangga itu memang disuruh itu untuk tidak melekat gitu ya. Disuruh itu harus benar-benar mandiri. Tapi ada beberapa artikel yang Mari baca. Dalam rumah tangga itu harus ada dia itu saling berkebutuhannya. Istri butuh suami, suami butuh istri. Harus ada kayak gitu modelnya. Karena kalau terlalu independen keduanya, ini bisa buyar relationship. Tidak berpisah, tapi ada tuh kan rumah tangga orang tuh sampai tua tuh diam-diaman gitu ya. Nanti lama-lama pisah kamar. Tidak ada kehangatan lagi di situ karena udah punya dunia masing-masing. Tapi apa ya enak kayak gini relationship dijalanin. Itu mungkin pandangan ya bagi kamu yang sudah berumah tangga gitu. Jadi yang kayak mungkin kadang-kadang kita mau memang nunjukin kesuperiorannya kita karena kita merasa kita tahu banyak hal gitu. Tapi juga tahu banyak halnya kita ini boleh, itu tidak relevan untuk pasangannya kita. Kadang-kadang kita mau sok tahu, baiknya tuh kayak gini, benarnya tuh kayak gini, pantasnya tuh kayak gini gitu ya. Tapi juga dia punya kebenaran, pasangan kita juga punya kebenaran gitu. Dan kita bisa itu jarang mau mendengarkan kebenaran dari dia, kebutuhan dia tuh apa sesungguhnya. Sangkanya kita kalau kita udah jejerin dia mobil 3 unit, udah lah itu dia udah harus bersyukur lah memiliki relationship ini dengan kita. Tapi jangan-jangan dia tuh butuh ngeteh berdua di taman belakang gitu ya, sambil selonjoran di weekend gitu. Dia mungkin punya kebutuhan yang simple, tapi kita lupa itu. Sangkanya kita udah dia dikasih kartu kredit unlimited gitu ya. Udahlah itu udah harus bersyukurlah dia memiliki kita sebagai pasangan. Gitu loh. Tapi padahal maunya dia ya ngeronda komplek, boncengan berdua, gitu-gitu. Nah, di sana karena ini orangnya pembacaan yang Mari tarik ini energi orang-orang yang tidak neko-neko ya. Ini orang-orang yang lembut gitu loh. Sisi feminimnya tuh lebih kuat walaupun dia ini cowok, tapi bisa dia sisi lembutnya tuh kuat. Dia pengen memanja. Dia pengen dimanja. Datang kamu energinya nggak ada manja-manjaan gitu ya. Kamu seneng tuh yang independen, kamu seneng yang bebas, merdeka, yang kayak gitu. Jadi akhirnya dia merasa depresi, agak terbebani oleh energinya kamu. Nah seperti itu, ya. Oke lah, mungkin itu aja lah dulu ya. Oke baik, sekarang Mari akan tarik di sini koin-koin. Ini bukan untuk mencari salah benar loh bacaannya Mari, jangan tersinggung ya. Mari minta maaf, mana tahu ada tadi kata-katanya Mari yang juga kok agak gimana gitu ya, mana tahu ada yang kamu rasakan demikian ya. Oke, sekarang Mari akan tarik koin-koin. Koin-koin ini untuk nunjukin kepada siapa pembacaan ini disampaikan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa nunjukin inisialnya kamu, bisa nunjukin inisialnya dia. Demikian juga untuk di zodiak, ini bisa nunjukin zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia. Gitu ya. Jadi ini bisa kayak akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi mau membangun hubungan yang sehat dengan kamu ya. Yang sehat tentu saja ini sehat menurut dia. Gitu ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial S, ada di situ sejuk, segar, ya, ada suara. Berikut ada inisial W, ada warna, wajah, wanita. Berikut di situ ada inisial K, ada kolam, ada kasir,
Kemudian inisial G, gunung, gula, gulai, gurita. Oke, masuk kita ke zodiak ya. Ada Pisces di situ, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Virgo, dan kemudian di situ ada energi dari Gemini. Oke, baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.